Udah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak. Acara. Ada Pak? Ada Bapak Ibu? Kalau saya, ada kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channel yang sama bersama saya, Pak Doni untuk mata pelajaran PAI dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah dan sebelum eh, kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan saya minta untuk untuk Ananda Amjad Syukur untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi Robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Ananda Amjad Syukur sudah memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Nah, anak-anakku semua, kali ini kita akan membicarakan tentang materi meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sekarang adalah kita semua menjadi generasi digital yang berkarakter tentunya, ya, karena perkembangan zaman sekarang sudah semakin cepat, ya, semuanya bisa menggunakan gadget, media-media elektronik yang lain gitu kan. Karena disitulah tantangan kita di dalam menerapkan sifat-sifat daripada para nabi dan para rasul Allah. Nah, eh, terkait dengan judul besar tadi ya anak-anak, sekarang Bapak ada 3 pertanyaan nih. Apa yang terlintas di pikiran Ananda semua ketika mendengar kata Nabi dan Rasul? Kira-kira siapa nih yang mau mengasih tanggapan atau memberikan jawaban? Kira-kira yang ketika mendengar kata Nabi dan Rasul, apa sih kira-kira? Contoh teladan, Contoh teladan. Ya, ada lagi yang lain? Utusan Allah, benar sekali ya. Nah, yang berikutnya, mengapa kita penting untuk meneladani sifat Nabi dan Rasul? Apalagi di era sekarang, di era digital, kira-kira kenapa? karena baik, Pak. Karena kan itu ya sifat Nabi dan Rasul itu baik-baik, Pak. Ya, Sifatnya terpuji, Pak. benar sekali ya. Terus, nah itulah diantaranya apa yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, terus, nah tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 sebenarnya, tapi mungkin kita tidak akan bahas secara keseluruhan karena mungkin untuk beberapa pertemuan ke depan ya. Nah, yang pertama tujuannya adalah memiliki pondasi keyakinan yang kokoh. Di antaranya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabi dan rasul. Yang kedua, mempercayai berbagai tugas kenabian dan kerasulan karena memang nabi dan rasul itu punya tugasnya tersendiri meskipun pada intinya adalah
tugasnya tetap menyebarkan agama Allah gitu ya. Yang ketiga, membenarkan keberadaan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Itulah yang membedakan kita sebagai manusia dan juga para nabi dan para rasul gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak sudah membuat kelompok ya, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok HH gitu ya. Di antaranya ada Bu Lili, ada Neng Lilis, ada Neng Lisda, eee, ada Ananda Agis, ada Zainal, ada Maya, ada Mela, dan berikutnya ada 3 kelompok, ada Haha, Hihi, dan Huhu gitu ya. Nah, nanti, kita setelah ini akan sedikit menonton, materi pembahasan berbentuk video. Nah, dari tiap kelompok nanti Bapak ingin kalian menganalisis apa sih isi daripada video tersebut. Bisa dipahami ya semua anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, oke ya. Sekarang kita ya, jadi biar biar, kelompok kita itu selalu ceria gitu ya, biar selalu semangat ketika belajar gitu ya, makanya ya ya ya, yang penting istilahnya biar kita, semangat dalam, belajar tentunya. Oke, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang kita lanjut untuk menonton video. Asik. Asik. Asik nonton. Asik nonton. Oh, ini asal. Bacaan ayat. Sabar. Sahabat pencari ilmu. Ada? Sudah ada? Sederhana Nabi dan Rasul tersimpan makna mendalam. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ada. pencari ilmu. Di balik kata Mati lampu udah. tersimpan makna mendalam dalam ajaran Islam. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari bahasa Arab naba yang bermakna berita atau kabar. Sementara Rasul berasal dari kata risalah yang berarti utusan. Perbedaan ini bukan sekedar soal bahasa, ia menyimpan makna spiritual yang sangat mendalam dalam perjalanan dakwah dan bimbingan umat manusia. Keyakinan kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman yang tak terpisahkan. Ia bukan sekedar pengetahuan, melainkan fondasi keimanan seorang muslim. Dalam perjalanan spiritual, kita memahami peran mereka akan membuka pintu pemahaman yang lebih mendalam tentang risalah Allah. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya. Namun tidak secara langsung diperintahkan untuk menyebarluaskan ajaran tersebut. Sementara Rasul adalah nabi yang mendapat tugas khusus untuk menyebarluaskan dan menegakkan ajaran Allah kepada seluruh umat manusia. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 78. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara, diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Meyakini Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbedaan utama antara nabi dan rasul terletak pada misi penyebaran risalah. Setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Mereka memiliki tugas mulia untuk membimbing manusia menuju jalan yang lurus, mengajarkan akhlak mulia, dan menunjukkan bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan Allah dan sesama. Nabi dan Rasul adalah sosok istimewa yang dibedakan dari manusia biasa melalui sifat-sifat luhur mereka. Kejujuran as-syidik dan dapat dipercaya al-amanah menjadi ciri utama mereka, di mana setiap perkataan dan tindakan selalu dilandasi kebenaran. Mereka memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang mendalam, serta keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, tidak pernah mundur atau berkompromi dengan kebatilan. Tugas mulia mereka meliputi penyebaran ajaran tauhid, membimbing manusia menuju kebaikan, menjelaskan hubungan manusia dengan Allah, dan mengajarkan akhlak serta moral yang luhur. Setiap nabi dan rasul dianugerahi mukjizat sebagai bukti kebenaran mereka, seperti Nabi Musa. Oke ya, anak-anak, tadi kita sudah menonton video ya terkait dengan materi Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kira-kira dari ketiga kelompok ini Bapak mohon ada yang memberikan pendapat atau pandangan ataupun kesimpulan dari video yang sudah kita tonton tadi. Nah, silahkan dari kelompok haha, hihi, dan huhu, perwakilan sajalah ya. Silahkan pada ananda-ananda semua memberikan tanggapan terkait dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari kelompok kuku, saya mau maju, Pak. Iya, silahkan boleh. Kalau Nabi adalah orang yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Ya. Oke. Iya, terima kasih. Kasih plus dong semuanya ya. Kasih plus. Terima kasih. Satu lagi deh. Ya. Kira-kira dari kelompok hihi atau huhu untuk mewakili. Kelompok hihi, Pak. Ya. Hihi dulu, Pak. Ya, silahkan. Dari kelompok hihi, Pak. Iya, silakan. Boleh. Ya, Pak. Nabi itu adalah pembawa kabar berita, Pak, yang baik. Sedangkan Rasul adalah utusan yang membawa kabar berita. Oke. Untuk disampaikan kepada umatnya, Pak. Iya. Wajib menaati dan mencontohnya, Pak. Seperti itu, Pak. Masya Allah. Oke, satu lagi dari kelompok huhu. Nabi dan Rasul itu adalah pilihan Allah yang diutus untuk membimbing manusia agar hidup sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nabi perbedaannya adalah adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul mendapatkan wahyu Allah dan untuk disampaikan kepada umatnya, Pak. Ya, oke, benar sekali semuanya. Anak-anakku sudah memberikan pendapat, jawaban yang sangat luar biasa, tepat sekali ya. Alhamdulillah, Bapak rasa semuanya bisa memahami daripada video yang sudah kita tonton. Nah,
Karena ini materinya terkait dengan nabi dan rasul Allah, dan kita sebagai manusia zaman sekarang gitu ya, itu tidak sezaman dengan nabi dan rasul, maka pondasi utamanya adalah apa? Adalah iman gitu ya. Dan iman artinya gitu ya, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi harus dibarengi dengan keimanan agar nanti kita bisa menerapkan apa yang sifat-sifat daripada nabi dan rasul itu sendiri. Tadi perwakilan dari tiap kelompok sudah memberikan penjelasan terkait dari nabi dan rasul. Lalu kemudian, nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, dalilnya yang mana nih? Kira-kira ada enggak di dalam Al-Quran? Tentunya ada dong ya. Nah, ini adalah dalil di dalam Al-Quran yang terkait dengan Nabi dan Rasul. Nah, Bapak minta salah seorang perwakilan, Neng Mela ya, Neng Mela untuk membaca salah satu ayat di ini yang ada di depan ini. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya, fasih dan lancar sekali ya. Dan Bapak harap dan alhamdulillah semuanya dalam pembelajaran kali ini terlibat gitu ya. Itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan ya bahwasanya Rasulullah gitu ya adalah nabi yang dipilih, dan tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat ya kecuali seizin Allah. Ya, hanya saja mukjizat dari nabi dan rasul itu terbagi ke dalam dua bagian gitu ya. Ada mukjizat yang bersifat material atau indrawi atau bisa dilihat gitu ya. Hanya saja terlihat pada masa tertentu saja gitu, tidak terus-menerus gitu ya. Yang kedua, ada mukjizat yang bersifat non materi tapi dapat dibuktikan sepanjang masa gitu ya, bersifat logis gitu ya. Dan mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa Al-Quran gitu ya. Nah, Nabi dan Rasul ini tentunya memiliki sifat wajib gitu ya. Sifat wajib itu ada 4 ya. Ada sidik gitu ya, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Nah, itulah yang membedakan kita dengan para nabi dan rasul gitu ya. Dan semoga sifat-sifat wajib nabi dan rasul ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, kesimpulan ya, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya pada pertemuan kita kali ini, iman kepada Nabi dan Rasul Allah melibatkan keyakinan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua, para Nabi dan Rasul memiliki tugas penting dan menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan juru dakwah gitu ya. Lalu kemudian dengan sifat-sifat yang tadi yang 4 yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul. Yang ketiga, mukjizat gitu ya. Itu yang membedakan manusia biasa dengan para nabi dan rasul. Jadi
Setiap nabi dan rasul pasti memiliki salah satu mukjizat, ya. Yang keempat, nah, ini penting bagi kita semua karena kita berada di zaman modern, ya, yang sering bergelut dengan teknologi, sehingga sifat-sifat daripada nabi dan rasul itu harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita tidak berbohong atau menyebarkan berita hoaks. Itu ya diantaranya. Nah, lalu kemudian ada LKPD gitu ya. Nanti silahkan ini semua dikerjakan silahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Terkait dengan apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata Nabi dan Rasul tadi sudah gitu ya. Nah itu Bapak minta dicatat dan Bapak hanya minta untuk rangkuman biasa saja di buku tulis anak-anakku semua gitu ya. Mungkin itu saja ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.